Halo teman-teman TKC Family, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini kita punya cerita inspiratif tentang keberanian berpikir dan membawa perubahan. Cerita ini tentang Ardi, seorang pemuda desa yang berani keluar dari zona nyaman dan menantang batasan tradisi demi kemajuan desanya. Di tengah masyarakat yang lebih suka mempertahankan kebiasaan lama, Ardi justru mengajak pemuda-pemudi lain untuk berpikir mandiri dan merancang masa depan tanpa takut pada otoritas. Bagaimana perjuangan Ardi? Apakah dia berhasil mengubah cara pandang orang-orang di sekitarnya? Yuk, ikuti kisah lengkapnya dan selamat mendengarkan. Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang pemuda bernama Ardi. Sosoknya pendiam, tetapi di balik kesunyian itu tersimpan kecerdasan yang dalam. Sebagai guru matematika di sekolah dasar setempat, ia jarang berbicara panjang lebar. Namun, pikirannya selalu dipenuhi ide-ide besar tentang bagaimana cara membuat desanya lebih baik. Hobi Ardi membaca buku filsafat dan sosiologi membuatnya sedikit berbeda dari kebanyakan penduduk desa yang umumnya lebih fokus pada persoalan praktis sehari-hari. Pada suatu hari, pemerintah desa mengadakan rapat besar untuk membahas rencana pembangunan jembatan di atas sungai. Jembatan ini dianggap penting, terutama karena sungai seringkali meluap dan menghambat anak-anak pergi ke sekolah, serta menyulitkan petani mengangkut hasil panen ke pasar. Namun, pembangunan jembatan ini membutuhkan dana besar dan ada usulan untuk meminjam uang, meski dengan bunga tinggi. Ardi merasa was-was. Pengalaman dari hasil bacaannya menunjukkan bahwa ada daerah lain yang terjebak utang akibat proyek serupa. Akhirnya, mereka kehilangan aset desa karena tidak mampu melunasi pinjaman. Ardi ingin menyampaikan pandangannya, namun di desanya mempertanyakan kebijakan yang diusulkan para pejabat setempat seringkali dianggap tidak sopan, terutama jika seseorang bukan ahli atau pejabat desa. Ia pun dihadapkan dengan budaya ewu pakewu, sikap segan untuk melawan atau menentang yang lebih tua dan berkuasa. Namun, ada dorongan kuat dalam dirinya untuk angkat bicara. Ketika tiba gilirannya menyampaikan pendapat, Ardi mengangkat tangannya dengan ragu. Semua mata langsung tertuju padanya, termasuk kepala desa, Pak Lurah, yang memandangnya seakan mempertanyakan apa yang hendak disampaikan oleh guru matematika muda ini. Dengan suara agak bergetar, Ardi berkata, "Saya usul, Pak, bagaimana kalau kita mencoba melihat potensi dana desa lebih dulu sebelum meminjam? Mungkin kita bisa mulai dari proyek kecil dan mengumpulkan dana dari hasil usaha desa. Meminjam uang dari perusahaan besar bisa menjadi jebakan utang." Pak Lurah hanya tersenyum tipis. Beberapa orang di sebelahnya mulai berbisik. "Ardi," ujar Pak Lurah dengan nada seperti menasihati seorang anak, "kamu kan guru matematika, bukan ahli ekonomi. Biarkan kami yang mengurus hal seperti ini." Ardi merasa wajahnya memerah. Semua ide yang tadinya ingin ia sampaikan mendadak menguap. Rasa segan dan malu menyesak, dan ia merasa bodoh telah mencoba berbicara di luar bidangnya. Rapat pun berlanjut, dan akhirnya rencana untuk meminjam uang dari perusahaan besar disetujui tanpa banyak perdebatan. Malam itu, Ardi duduk di beranda rumahnya dengan hati yang penuh kekecewaan. Bukan hanya pada kepala desa atau peserta rapat tadi, tetapi terutama pada dirinya sendiri. Mengapa ia tidak bisa lebih tegas? Mengapa rasa segan itu begitu kuat mengekangnya? Ia teringat pada sebuah kutipan yang pernah dibacanya. Kebebasan berpikir hanya bisa tumbuh di tanah yang tandus, tetapi kita yang harus menyuburkannya. Malam itu, Ardi membuat janji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan menyerah. Hari ini mungkin ia gagal, tapi suatu hari nanti, ia akan menemukan cara untuk menyampaikan ide-idenya. Cara yang bisa membuat desanya berpikir lebih terbuka dan mandiri. Sejak hari itu, Ardi mulai mengadakan diskusi kecil di rumahnya. Ia mengundang para pemuda desa untuk berbagi ide-ide tanpa rasa takut. Mereka berbicara tentang sejarah, ekonomi, dan bahkan filsafat. Pada awalnya hanya sedikit yang datang, tetapi lama-kelamaan diskusi itu menarik perhatian lebih banyak pemuda desa. Ardi pun merasa harapannya kembali tumbuh, seperti benihnya yang mulai menemukan tanah subur untuk bertumbuh. Seiring waktu berlalu, diskusi kecil di rumah Ardi perlahan menjadi kegiatan rutin. Setiap minggu malam, para pemuda desa berkumpul, berbagi pikiran dan ide. Mereka membicarakan banyak hal, dari cara memanfaatkan lahan kosong hingga mencari penghasilan tambahan selain bertani. Di sini, tak ada hierarki atau ewuh pakewuh. Semua orang bebas bersuara, tanpa memandang latar belakang atau profesi. Berita tentang diskusi ini pun mulai menyebar. Beberapa orang tua mendengar anak-anak mereka pulang dengan membawa gagasan-gagasan baru yang belum pernah mereka dengar.
Meski begitu, tak semua orang menyambut perubahan ini dengan antusias. Beberapa masih menganggap apa yang dilakukan Ardi hanya membuang waktu. Bahkan Pak Lurah merasa risih mendengar kabar bahwa Ardi sering membahas pemikiran-pemikiran asing yang dianggapnya kurang sesuai dengan budaya desa. Suatu malam, saat diskusi hangat membahas rencana membangun koperasi desa tanpa pinjaman dari luar, Pak Lurah tiba-tiba datang ke rumah Ardi, ditemani beberapa tokoh masyarakat. Wajah mereka menyiratkan ketidakpuasan. Ketika mereka memasuki ruang tamu, suasana yang semula riuh mendadak sunyi. Ardi berdiri dan menyambut mereka dengan hormat. "Selamat malam, Pak Lurah. Ada yang bisa kami bantu?" Pak Lurah melipat tangan di dadanya, menatap Ardi dengan penuh pertimbangan. "Ardi, saya dengar kamu sering mengadakan pertemuan di sini, membahas berbagai hal, mulai dari ekonomi hingga cara mengelola desa tanpa bergantung pada hutang." Ardi tetap tenang. "Benar, Pak. Kami hanya berdiskusi dan berbagi ide agar bisa lebih mandiri." Pak Lurah mendesah. "Kamu masih muda, Ardi. Saya tahu kamu ingin desa ini maju, tapi ada tatanan yang harus dihormati. Jangan sampai diskusi-diskusi ini malah membuat orang-orang lupa akan tradisi." Para pemuda di sana merasa jengkel, tapi mereka tetap diam. Ardi memilih kata-katanya dengan hati-hati. "Pak Lurah, kami tidak bermaksud melawan, apalagi melupakan adat. Kami hanya ingin membuka ruang untuk berpikir. Bukankah tradisi penting, tapi kita juga perlu perubahan agar bisa bertahan di masa depan?" Pak Lurah tetap tak puas. "Ardi, kalau kamu terus seperti ini, nanti anak-anak muda bisa jadi tidak hormat pada orang tua. Mereka bisa merasa tahu segalanya dan melupakan peran yang lebih tua. Desa ini punya aturan, dan kita harus menghormatinya." Setelah menyampaikan itu, Pak Lurah pergi, meninggalkan ruang diskusi dalam hening. Malam itu, beberapa orang mulai bertanya-tanya, apakah diskusi mereka benar-benar membawa kebaikan atau malah menimbulkan masalah. Rasa takut dianggap melawan otoritas mulai merayapi hati mereka, dan Ardi pun merasa ragu. Namun, keesokan harinya, seorang pemuda bernama Bimo datang ke rumah Ardi dengan kabar tak terduga. "Mas Ardi, tadi pagi beberapa ibu di desa bicara soal koperasi desa kita. Mereka bilang, ide koperasi itu bagus, apalagi kalau bisa membantu menjual hasil panen lebih mudah." Ardi tersenyum kecil. Rupanya, meski ada yang menentang, beberapa gagasannya mulai diterima. Bimo juga bercerita bahwa beberapa pemuda sudah mulai berbicara tentang ide-ide dari diskusi di rumah Ardi, bahkan saat di ladang atau warung kopi desa. Hari-hari berlalu, dan meski Pak Lurah tetap menunjukkan ketidaksetujuannya, perubahan di desa mulai terlihat. Para pemuda mulai berani mengemukakan ide-ide baru, bahkan di luar pertemuan di rumah Ardi. Mereka mengajak orang tua membentuk koperasi, membuat sistem simpan pinjam sederhana, dan mencari cara untuk mengelola hasil panen lebih baik tanpa pinjaman berbunga tinggi. Suatu hari, ketika musim panen tiba dan koperasi desa berjalan lancar, Pak Lurah akhirnya melihat manfaat nyata dari ide-ide yang dulu dianggapnya terlalu berani. Kini, desa itu tak lagi kesulitan saat harga kebutuhan naik. Para pemuda lebih percaya diri, dan orang tua mulai mendukung koperasi yang membawa keuntungan. Dengan perasaan campur aduk, Pak Lurah datang lagi ke rumah Ardi. Kali ini tanpa tokoh-tokoh masyarakat. Di depan pintu, ia menatap Ardi dengan sedikit rasa hormat. "Kamu benar, Ardi," katanya perlahan. "Kadang, untuk membuat desa ini maju, kita memang perlu mendengarkan anak-anak muda. Bukan berarti kami yang lebih tua tak tahu apa-apa, tapi kami lupa bahwa dunia terus berubah, dan kadang anak muda punya pandangan yang berbeda." Ardi tersenyum, merasa lega sekaligus bersyukur. "Terima kasih, Pak. Saya pun belajar banyak dari Bapak dan orang-orang tua di desa ini. Kami hanya ingin membawa sedikit perubahan yang baik, sambil tetap menjaga hal-hal penting bagi kita semua." Musim panen yang baru tiba membawa harapan segar bagi desa kecil itu. Dulu, para petani hanya bisa menerima nasib ketika harus menjual hasil panen kepada tengkulak dengan harga seadanya. Kini, keadaan berubah. Mereka mendirikan koperasi desa yang memungkinkan mereka untuk menjual hasil panen dengan harga lebih adil. Keuntungan koperasi itu tak hanya dinikmati oleh para petani, tapi juga digunakan untuk memperbaiki infrastruktur desa, seperti jalan dan saluran air. Bahkan, jembatan yang sudah lama diimpikan akhirnya berdiri kokoh, bukan dari utang berbunga tinggi, melainkan dari hasil gotong royong dan rasa kemandirian yang tumbuh di desa itu. Semua bermula dari diskusi-diskusi sederhana di rumah Ardi. Ardi bukan seorang pemimpin formal, tetapi kehadirannya seperti nyala api yang membangkitkan semangat perubahan.
Warga desa mulai mengerti pentingnya berdiskusi, berbagi ide, dan mencari solusi bersama tanpa takut melanggar adat ewuh pakewuh yang dulu menghalangi mereka. Pak Lurah, yang pada awalnya meragukan pandangan Ardi, kini sering terlihat hadir di pertemuan koperasi, bahkan sesekali turut menyumbangkan ide. Saat musim panen berakhir, desa mengadakan syukuran sederhana di balai desa. Warga berkumpul, membawa makanan dan hasil panen sebagai bentuk rasa syukur. Di tengah acara, Pak Lurah berdiri, menyampaikan sesuatu dengan suara yang lebih lembut dari biasanya. "Warga sekalian," katanya, "menarik perhatian semua orang. Saya ingin berterima kasih kepada kalian semua, terutama kepada Ardi." Ia menoleh ke arah Ardi yang duduk di belakang. "Dulu saya khawatir jika kita biarkan anak-anak muda berbicara, mereka akan lupa menghormati yang tua. Namun sekarang saya sadar, menghormati bukan berarti membungkam suara mereka. Justru dengan mendengarkan mereka, kita bisa belajar cara-cara baru yang mungkin lebih baik." Suara tepuk tangan bergemuruh memenuhi balai desa. Ardi tersenyum, merasa bersyukur bukan hanya karena pengakuan Pak Lurah, tetapi juga karena perubahan yang ia lihat tumbuh di desanya. Ia tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir, masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Tetapi kini, ia tidak lagi merasa sendirian. Warga desa ini telah belajar menghargai suara mereka sendiri dan menemukan kekuatan dalam keberanian untuk berpikir dan berbicara. Malam itu, ketika syukuran berakhir dan warga kembali ke rumah masing-masing, Ardi berjalan ke jembatan baru yang kini berdiri kokoh di atas sungai. Ia memandang aliran sungai yang tenang, menarik napas dalam-dalam, dan merasakan kedamaian di hatinya. Desa ini tidak lagi seperti yang dulu. Kini, desa ini adalah tempat di mana gagasan bisa tumbuh, di mana orang-orang tidak takut lagi untuk bertanya, berpikir, dan bermimpi. Tempat ini telah menemukan keberanian untuk berubah, selangkah demi selangkah, menuju masa depan yang lebih baik. Dan itulah akhir dari kisah Ardi, teman-teman TKC Family. Dari cerita ini, kita belajar bahwa perubahan besar seringkali dimulai dari langkah-langkah kecil, bahkan di tempat yang sederhana seperti desa Ardi. Keberanian untuk berpikir di luar kebiasaan dan berani menyampaikan ide, walaupun terkadang tak mudah, bisa membawa perubahan yang berarti bagi lingkungan kita. Kalau kalian punya ide atau gagasan yang mungkin dianggap berbeda oleh orang lain, jangan takut untuk berbagi dan berdiskusi ya. Seringkali, perubahan yang baik justru lahir dari keberanian untuk melewati batas-batas kebiasaan lama. Terima kasih sudah setia mendengarkan sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya di channel TKC Family. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan tetap semangat menjadi pribadi yang berani berpikir kreatif.